Fatimah Muhammad SAW Asawari al-Fatihah Allah Bismillah Rahim Malik Yawmiddin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam anbiya Muhammad Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita masih lanjut di pembahasan kitab Zubat Syekh Ahmad bin Ruslan dan juga Muqaddimah Al-Rami Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir itu di Zubat masalah sunnah azan. Sunnah azan dan disambung dengan sunnah shalah ya. Sunnah salat no arkanuha ini. Itu sunnah abad ya. Sekarang sifatus shalah berarti. Ya kan? Kemarin kan di terakhir di Zubat itu arkanus shalah ya. Ya, sampai sekarang abaduha tasyahudun. Surutuha ya. Nggak harusnya itu kemarin setelah arkanus shalah itu ke sifatus shalah dulu. Sifatus shalah yang ada di Muqaddimah. Sifatus shalah itu sifatus shalah itu setelah azan. Masuk istahabul azan setelah itu. Sudah. Oh ya sudah. Terus kemudian setelah itu abad. Abad dua tasyahudan ya tiap tadi itu sudah. Yang di abaduha sudah. Nanti ke sunnah abad penjabarannya. Sunnah abad yang di Muqaddimah itu setelah sifatus shalah harusnya sunanus shalah. Tapi kalau mengikuti di Zubat itu urutannya habis arkanus shalah abaduha ya. Sunnah abad. Sunnah abad itu kalau di sini dipasalkan 104 faslun fi sujudis sahwi man ta'allaqu biha. Sujud sahwi dan terkait dengan sujud sahwi. Enggak tahu itu halaman berapa sih? Ini 104 ini. Faslun yusannu sajadatan ini sahwi. Ya, ada.
Kalau di sini abad sholat dikhususkan sunnah abad sholat. Ya. Sedangkan di Muqaddimah Dhumiyah itu ada di pasal tentang sunnah sujud sahwi. Bab sujud sahwi nanti diulang lagi di Zubah itu ada bab sujud sahwi khusus setelah makruh-makruhnya sholat. Setelah mubtilatus sholat itu ada bab khusus tentang sujud sahwi. Atau nantilah sunnah abad itu nanti dibahas sendiri, kita tangguhkan ke sujud sahwi sekalian yang di Muqaddimah itu. Jika nanti sampai di Zubatnya itu bab sujud sahwi baru kita bahas faslun tadi yusannu sajidatani. Nanti berikutnya azan dulu, kembali ke sunnah azan di Muqaddimah. Yang di Muqaddimah kan belum sunnah azan. Ya. Jadi di antara sunnah sholat, kalau mau dirinci lagi ada sunnah sebelum sholat, yaitu azan, qomat. Itu sunnah sebelum sholat, meluruskan shaf itu sunnah sebelum sholat. Ya. Nah, di antara yang dibahas di sini secara khusus sunnah sebelum sholat adalah masalah azan. Yang di Zubatnya sudah kita bahas. Dalam Muqaddimah Dhumiyah disebutkan fasul yustahabbul adzanu wal iqamah. Sunnah azan di Muqaddimah itu di Muqaddimah Dhumiyah setelah waktu yang haram sholat. Faslun yustahabbul adzan wal iqamah fil maktubah. Dianjurkan azan dan iqamah untuk sholat fardu. Illam yusalliha bi faitatin. Jika dia tidak melakukan sholat fardu dengan faitah. Dengan sholat yang luput atau qadha. Lam yusalliha bihadiratin atau bifaitatin majmu'atin. Maka bi mu'adah lama marrah. Itu di sana sebelumnya itu ada lughatan al-i'lam. Azan itu lughatan al-i'lam, secara syariat adalah zikir maksus yang dianjurkan untuk sholat maktubah as-sholatan. Ini zikir yang dikhususkan, yang matlub, yang dituntut untuk sholat fardu secara asli. Maka la yuraddu la yaruddu, tidak menolak tentang maktubah secara asli ini. Anu yu'adzan lil ula, bahwasanya diazani untuk sholat pertama dari mutawaliyatain, dari dua sholat yang berturut-turut. Fakat saja diazani yang pertama saja kalau ada dua sholat berturut-turut. Dan hukum asalnya tabi'ah hakikatan bil jama'. Seluruh terjadinya sholat kedua itu mengikut secara hakikat bil jam'i, umpama dalam sholat jama', au suratan, atau ngikut secara surah fil fawaid dalam sholat faitah.
Sholat yang ketinggalan. Awil hadirah wal faitah, atau sholat yang sendiri, yang hadir, yang waktunya sekarang, dan sholat yang ketinggalan, yang luput. Soyarwa kajuz'in minal ula. Sholat adapun sholat faitah dijadikan seperti juzuk bagian dari sholat yang pertama. Padahal bi as-shalah al-mu'adah, masuk ke dalam as-shalah sini adalah sholat mu'adah, bagi adzan lah, maka diazani untuk sholat yang diulang. Ada khilaf menurut perbedaan pendapat ulama. Gimana? Yang disyariatkan diazani itu sholat yang asli, itu yang disyariatkan diazani. Maka kalau ada dua sholat keduanya dijamak, seperti zuhur asar dijamak takdim, yang asli adalah zuhur yang punya waktu, asar itu ngikut. Maka yang diazani cukup yang pertama, yang ngikut itu tidak diazani. Juga sholat faitah, kalau ngodok sholat, habis sholat zuhur dia mau kodok lagi sholat, maka yang diazani yang pertama, itu sholat yang punya waktu itu hadirah wal faitah. Atau sholat hadirah, sholat yang hadir waktunya. Sholat yang hadirah, yang ada sedang datang waktunya. Dan sholat faitah dijadikan, sholat faitah itu seperti juzuk, seperti sebagian dari sholat yang pertama. Wal iqamah lil maktubah, qomat juga untuk sholat fardu. Ada sholat mu'adah itu tadi khilaf. Sebagian menganggap sholat mu'adah itu ya diazani juga, sholat yang diulang. Udah sholat zuhur di rumah, kita sholat zuhur lagi di sini. Maka apakah sunnah diazani juga? Yang diulang ini, sholat yang diulang. Itu khilaf. Sebagian menganggap sholat yang diulangnya nggak perlu diazani. Sholat yang pertama itu yang diazani. Lirojuli, bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak dianjurkan azan. Bahkan tidak boleh kalau di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ada khilaf pada suara perempuan itu apakah aurat atau tidak. Sebagian mengatakan aurat, sebagian mengatakan tidak, sebagian memilah. Kalau suara perempuan itu perempuan yang muda, suaranya itu mendari-dari dan mengandung potensi untuk fitnah pada laki-laki, maka haram jelas. Atau aurat. Jika tidak, maka tidak aurat. Bukan aurat. Walau munfaridan, meskipun sholat si laki-laki itu sholat sendirian, meskipun laki-laki itu sholat sendirian, tetap sunnah azan meskipun sholat sendirian. Walau sami'al azana, walau sami'al azan, dan meskipun dia mendengar azan dari yang lain. Jadi di sini dengar azan dari yang lain, tetap sunnah azan. Wali jamaatin tsaniyah, dan untuk jamaah yang kedua. Ini jamaah di masjid yang pertama, jamaah yang asli ini sudah selesai. Kita datang rombongan ingin berjamaah, tetap sunnah azan untuk jamaah kedua.
Itu dalilnya itu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri itu berkata kepada Ibn Abi So'so'ah di hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya, "Idza kunta fi bariyatika wa namika fa'adzan li shalah farfa' sautaka binida." Kalau engkau berada pada badiahmu, badiah itu wilayah pedesaan di luar kota, di luar batas kota. Atau wanamika, biasanya orang itu kalau ingin gembala kambing kayak di Mekah, dia keluar ke badiah, keluar ke agak pedesaan lah, cari rumput untuk kambingnya. Kalau kamu berada di badiahmu atau wanamika, terus berada di sekeliling kambingmu, Anda ketika angon kambing, fa'adzan tali sholat, lalu kau berazan untuk sholat, farfa sautaka binida, maka angkatlah olehmu suaramu untuk dengan azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, sebab tidak mendengar mada sautil muadzin, sepanjang suara muadzin. Jinnun wala insun, manusia atau jin atau manusia. Walau syai'un, tidak juga sesuatu, kecuali ila syahidalu, yang kecuali akan menyaksikan, bersaksi siapa yang mendengar tadi untuk dia, untuk si muadzin pada hari kiamat. Ini, kalau kamu berada di badiah atau di antara kambingmu, kalau ingin sholat azan, angkatlah suaramu. So nanti yang mendengar suaramu itu dari jin, manusia, semua yang mendengar suara azanmu itu menjadi saksi di hari kiamat. Walifaidatin, dan juga sunnah azan untuk sholat qadha. Kalau tadi kan di azan yang pertama, kalau ada sholat fardu disambung dengan sholat qadha, maka yang diazani yang pertama saja. Tapi kalau murni qadha, itu sunnah azan. Kemudian Bilal azan subuh itu. Pada kejadian Rasulullah bersama rombongannya ke kesiangan sholat subuh setelah pulang dari peperangan. Maka ketika bangun sudah matahari sudah sama Rasulullah, Bilal disuruh azan. Padahal itu sholat subuhnya sudah, waktunya sudah lewat. Tetap Bilal disuruh azan, disuruh qomat. Maka dari situ diambil tetap meskipun sholat qadha, tetap sunnahnya sholat jamaah qadha ya. Itu sunnahnya azan. Fa'in jitama'a fawaidu, apabila terkumpul atasnya beberapa sholat qadha, sholat faida, au jamu'un takdiman, atau berkumpul sholat jamaah takdim atau takhir, azan lil ula, maka hendaknya dia berazan untuk sholat yang pertama. Wadah saja. Kalau berkumpul beberapa qadha sholat, cukup azan itu yang pertama saja. Untuk berkumpul jamaah takdim atau takhir, cukup azan untuk yang pertama saja. Untuk sabun iqamah, dan dianjurkan iqamah wadah saja, iqamah saja. Lil mar'ati, itu bagi perempuan tidak sunahkan azan. Wa yuqala bi sholati mas'unah, dan disunahkan apa hendaknya diucap pada sholat yang sunnah jamaatan, disunahkan sholat yang disunahkan berjamaah diucapkan apa? As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'atun, atau jami'atan, atau as-sholata jami'atan. Sholat itu berjamaah, itu didirikan secara berjamaah. Sholat tarawih nggak perlu qomat, nggak perlu azan, cukup as-sholatu jami'ah,
Salat tarawih jamiah. Terus salat Id. Cukup as-salatu jamiah. Tidak perlu qomat salat Id. Syatul adzan dan syarat adzan adalah al-waktu. Masuknya waktu sholat. Karena adzan itu penanda masuk waktu sholat. Illa subha, kecuali subuh. Fajuzu ba'da nisfil lail, maka boleh apa subuh, adzan subuh setelah separuh malam. Maksudnya adzan subuh ada dua. Ada adzan penanda masuk waktu subuh, ada adzan penanda waktu subuh, ada adzan sebelum subuh untuk membangunkan orang yang mau sholat malam. Nah, adzan subuh ini boleh meskipun belum masuk waktu. Jadi maksudnya adzan yang pertama tadi boleh. Bahkan adzan pertama memang sebelum masuk waktu subuh. Mulai kapan? Setelah separuh malam. Ba'da nisfil lail, tengah malam. Wa ila al-awwal. Dan kecuali azan yang pertama yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, maka boleh sebelum masuk zuhur terus diazan. Tapi kebanyakan kalau di sini biasanya sudah masuk mancing zuhur baru azan Jumat yang pertama. Wa tartibu, sunnahnya apa? Tadi syaratnya adalah tertib. Wal mualatu, sinambung, tidak boleh dipisah terlalu lama. Kalau putus azannya karena sesuatu perkara, putus azannya terlalu lama, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi putus di tengah, azannya putus. Wa qaulu minal wahid min wahidin, dan keberadaan azan itu dari satu orang. Sama iqamah juga gitu, dari satu orang. Ini kalau azan orang yang pertama azan terus putus, dilanjut sama orang lain, maka nggak bisa ngelanjut azannya, dia harus ulang dari awal. Dan azan itu harus dari satu orang, dia ulang dari awal lagi azannya. Wabil arabiyati, azannya harus dengan bahasa Arab. Jika dia inkana sama man yusinuhu, jika ada di situ orang yang yusinuha, cakap dalam Arabia berbahasa Arab. Wa alaihi ta'alam, dan wajib atas orang itu untuk belajar. Wa syartuhuma, dan syarat keduanya juga azan iqamah adalah isma'u ba'dil jamaah, mau mendengarkan kepada sebagian jamaah, wa isma'u nafsih, mendengarkan dirinya sendiri. Jika dia munfarid, jika dia sholat sendirian. Wasyatul muadzin, dan syaratnya juga muadzin itu Islam buat tamyiz. Tapi mana 7 tahun lah. Dengan anak belum 7 tahun disuruh azan. Tamyiz. Wadzukurah, laki-laki, ini sudah kita bahas. Wa yukrahu tamtid, dan makruh. Apa tamtid? Terlalu memanjangkan azan itu. Kemudian wal kalamu fi,
makruh bicara pada azan dan juga pada iqamat kiranya tidak ada maslahat. Wa tarku ijabate, makruh meninggalkan menjawab azan. Wa ayyuhadzina qaidan, kiranya dia berazan dan makruh kalau berazan dalam keadaan qaidan duduk atau rakiban atau berkendaraan. Di atas untanya itu. Ilal musafir rakib, kecuali musafir yang memang berkendaraan. Maka boleh. Mufasikon, kosombian junuban mudisan. Makruh juga muazzinnya itu fasik. Rakib. Atau mufasikon atau musafir rakib. Musafir yang rakib ini kendaraan, maka boleh dia azan sambil duduk. Wafasikon, makruh kalau yang azan itu orang fasik. Wasobian atau anak kecil yang sebelum usia 7 tahun. Kejunuban, makruh orang yang berazan itu junub, makruh orang junub, makruh untuk azan. Kemudian orang berhadas, makruh untuk azan yang belum punya wudu. Ila ada azan, kecuali kalau dia berhadas tengah-tengah azan, wa yutimau, maka dia sempurnakan azan ini. Makruh menghadap ke selain kiblat. Wa sunnah tartiluhu, sunnah untuk mentartilkan azan. Wa tarji, juga tarji. Tartil ini perlahan, kalau azan itu lebih relatif dia lebih pelan daripada qomat. Tartil. Tarji, sunnah tarji, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan pelan sebelum diucapkan dengan keras, itu tarji. Wa taswib, sunnah taswib. Bismillah dalam sholat subuh itu ucapan as-sholatu khairum minan naum, itu taswib. Adaan wa qadaan, baik sholat subuhnya sholat ada tunai maupun qadha, membayar hutang sholat subuh. Tetap kalau azan subuh meskipun subuhnya telat, tetap pakai taswib, as-sholatu khairum minan naum. Wal iltifat, sunnah menoleh bilosi dengan kepalanya saja, wadahu kepalanya saja, yaminahu ke sebelah kanannya, dan ya Rasul pada ya Rasulullah, wa yasarahu menoleh ke sebelah kirinya, bi ya alal falah, ada ucapan ya alal falah. Nanti wawadu asbu'aihi,
sunnah meletakkan dua jarinya fi simakhai udunai pada dua lubang telinganya fil azan dalam azan dunal iqamah bukan iqamat. Di azan itu sunnah meletakkan tangannya di telinga. Iqamat tidak. Sebelum azan sikotan mutatawian dan sunnah keberadaan muadzin itu seorang yang dipercaya. Karena itu masalah waktu. Mutatawi orang yang sukarela tidak digaji. Sayyidan dan suaranya keras. Malah murtafi'in di atas tempat yang tinggi. Biasanya dulu menara. Nah, sekarang orangnya di bawah. Di atas tuh salonnya ya, malahnya di bawah. Ya kan? Kalau dulu naik ke menara dulu. Ya. Kemudian apa? Di kurbil masjid, sunnahnya di dekat masjid ya, menaranya biasanya dekat masjid. Kemudian wajam aku la takbiratan binafas. Mengumpulkan antara dua takbir dengan satu nafas. Dua takbir, satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yaftahu ra bil ula bi qouli Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memfatahkan ra pada ra yang pertama dalam ucapan pada yang pertama dari ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang musonif ya. Dia mensunahkan apa? Memfatahkan ra diulah di yang pertama dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yusakkan ra fi tsaniyah. Disukun ra-nya pada yang kedua. Tapi ini khilaf sebenarnya. Yang muktamad ya tetap disukunkan dua ra itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah sukun dhammah. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru urutannya baru setelah itu fathah. Seperti di syarah itu. Qulu ala solu fi ri'al dan sunnah ucapan ala solu fi ri'al. Ketahuilah sholatlah di rumah kalian fil lailatil matirah, di malam yang penuh hujan. Au dzatir rih atau yang banyak angin kencang. Awil zulma atau kegelapan. Kalau ada hujan dua sekali atau angin kencang, sunnahnya bukan apa? Sunnahnya ditambahi ala solu fi rihal setelah hayal sholat, hayal falah, ala solu fi rihal. Sholatlah di rumah kalian. Karena nggak memungkinkan ke masjid. Angin kencang atau hujan yang sangat kelewat. Terus zaman Sayyidina Umar pernah begitu, disuruh sama Sayyidina Umar ucap si muadzin itu ala solu fi rihal. Ada sahabat, sebagian sahabat kaget, merasa aneh. Kata Sayyidina Umar, kenapa kalian merasa aneh? Yang melakukan ini adalah orang yang lebih baik dari saya, itu
Rasulullah SAW. Itu beliau hidup, beliau pernah menyuruh ala sallu fi rihal waktu kejadian hujan yang deras waktu pas mau sholat. Maka disuruh menyerukan ala sallu fi rihal. Kapan? Ba'dal adzan, setelah selesai adzan atau setelah hayy alaten, awil hayy alaten. Jadi tempatnya ala sallu fi rihal itu setelah adzan, selesai adzan semua ya. Ya sholat, ya falah, ya falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru ala sallu fi rihal. Itu setelah adzan. Atau setelah dua hayy ala, berarti setelah hayy falah, ya falah, baru ala sallu fi rihal, baru melanjutkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi yang pertama yang lebih utama. Wal awal aula. Itu setelah selesai azan itu lebih utama. Wal azan di subuh maroten, dan sunnah azan untuk subuh 2 kali. Azan sebelum waktu untuk memperingatkan orang yang mau bangun malam atau sahur. Azan pas masuk waktu subuh 2 kali. Wisawib fihima, dan sunnah taswib ada kedua azan subuh itu, baik yang di waktu subuhnya maupun di sebelum subuhnya tetap sunnah pakai taswib. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salam dianjurkan untuk meninggalkan menjawab salam alaihi atas azan itu. Kalau ada orang salam jangan dijawab karena dia sedang azan. Watal kurmasifi, jadi meninggalkan berjalan pada saat azan. Kemudian wa yaqul as-sami, dan jadi mengucap orang yang mendengar azan mislama yaqulul muadzinu, akan seperti sesuatu yang diucap oleh muadzin wal muqim, dan diucapkan oleh orang yang qomat. Ila bil hayy alatain, kecuali dalam 2 hayy alah, itu ayat surah ayat falah, fayaqulu, maka berucap siapa sami akibat kulin di setiap setelah akibat setelah kulin setiap ayat saudari la haula wala quwata illa billah. Yukariru dzalika arba'an, dan dia mengulang itu 4 kali dalam azan bil azan ba'dal hayy alatain, setelah 2 hayy alah. Wa ila bit taswib, jika tidak maka dalam taswib. Dan kecuali pada taswib mau mengucapkan apa? Faqul sadaqta wa bararta atau wa barirta. Ini semua itu jawaban azan koma itu kan sama, kecuali hayy ala yang beda. Allahu Akbar ya jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali dalam mazhab Hanafi, maka hayy salat tetap dijawab hayy rasul, hayy falah tetap hayy falah. Dan kecuali taswib, Rasulullah min naum, jawabannya sadaqta wa bararta atau wa barirta. Artinya kau benar dan kau telah berbuat baik dengan mengingatkan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau mau lengkap, kalau di ihya ditambah sadaqta wa bararta atau barirta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kamu termasuk menjadi saksi. Wa bil kalimatil iqamah, dan dalam kalimat qomati sholat, jawabannya aqamahullah wa adamaha. Aqamahullah wa adamaha. Amin. Jawaban qomat. Sholat itu la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah jawabannya sadaqta wa bararta. Sampai situ juga sudah boleh. Sadaqta wa bararta. Kalau mau lengkap wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau qomat sholat, jawabannya aqamahullah wa adamaha. Sampai situ aja sudah cukup. Aqamahullah wa adamaha. Semoga Allah memberdirikan sholat dan melanggengkan sholat. Lengkapnya ditambah oleh ulama, wa ja'alani min sholih ahliha. Semoga Allah atau aqamahullah adamaha madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Wa ja'alani min sholih ahliha. Semoga Allah menjadikan saya termasuk orang yang soleh dari yang mendirikan sholat. Wa ayatu al-qira'ah lil-ijabah, dan sunnah untuk memutus bacaan Quran untuk menjawab azan. Wa yujibah badal jima',
juga pengajian atau sesuatu yang baik seperti ngaji terus ada azan. Ini afdalnya memang berhenti menjawab. Tapi ada pendapat lain boleh terus dan nanti dikodok. Setelah selesai azan dikodoi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita kalau ada pengajian majelis ilmu itu baik, azan juga baik. Yang tidak boleh itu kalau dengar azan malah nyetel musik atau gak jawab padahal dia sedang dalam keadaan kosong itu yang makruh lah. Memang tidak sampai haram. Karena menjawab azan itu sunnah bukan wajib. Wa yujiba ba'dal jima' wal khala' was shalah. Dan tak jadi menjawab azan setelah kumpul sejima atau setelah khala. Masuk kamar kecil, dia azan sedang ada di WC. Lagi azan dia masih berada di WC. Maka sunnahnya apa? Nyauri menjawab azan itu mengkodok ketika selesai keluar dari WC dia kodok. Sholat juga sholat, tengah-tengah sholat azan. Maka anjurannya adalah selesai sholatnya baru dijawab azannya dengan syarat malam yatulil faslu, selama tidak panjang jedanya pemisahnya. Utusan sholat ala Nabi SAW ba'dahu, dan dianjurkan untuk sholawat pada Nabi SAW setelah azan. Cuma yaqulu, kemudian berucap. Jadi sebelum baca Rabbana tidak utama sholawat dulu. Boleh hamdalillah Muhammadin Muhammad baru Allahumma rabba hadhihi, cuma kemudian berucap Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah pemilik inilah panggilan yang sempurna, wassalatul qaimah, pemilik salat yang didirikan, ati Muhammadan al-wasilah, atau yang berdiri, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang paling tinggi di surga, wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudah. Syarafa wa darajat rafi'ah, aliyat rafi'ah itu cuma tambahan dari ulama saja, enggak ada di riwayatnya. Wa ba'athu maqaman mahmudah, utuslah kepada beliau, berikan pada beliau maqaman mahmudah, syafaat berupa maqaman mahmudah alladzi wa'ata, yang telah kau janjikan. Maqaman mahmudah itu kedudukan yang terpuji. Itu syafaat Rasulullah di mahsyar. Beliau mensyafaati seluruh penduduk mahsyar sehingga dipuji oleh seluruh penduduk mahsyar. Maka sebenarnya dia maqaman mahmudah, kedudukan terpuji. Alladzi wa'ata, yang telah kau janjikan. Wa du'a, sunnah membaca doa akibat setelah azan. Wa baina iqamah, sunnah doa antara azan dan iqamah. Makanya bagian dari orang dulu pun kita menambahkan doa setelah azan, Rabbil walidayya syukrul afiyah, terus doa kepada anak. Itu dibaca setelah doa azan, bukan nambah-nambah doa azan, bukan. Doa azannya tetap segitu. Cuma waktu antara azan qomat itu mustajab, maka ditambahi doa-doa lain. Wal azan wa afdal min imamah, dan azan lebih utama dari imam, menjadi imam. Jadi khilaf. Yang mengatakan imam yang lebih utama karena yang menjadi imam itu Rasulullah SAW. Dia enggak pernah azan tapi menjadi imam. Maka imam itu lebih afdal dari azan. Tapi di sini katakan azan lebih afdal dari imam, itu menurut Imam Romli. Karena apa yang datang dari keutamaan azan. Adapun imam itu, Imam Rafi'i mentarjih bahwa imam menjadi imam lebih afdal daripada azan secara mutlak. Kenapa? Karena itu menjadi imam itu tugasnya Rasulullah SAW, atau dia fardu kifayah. Sedangkan azan itu sunnah. Wal jam'u bainahuma. Wa yusannu jam'u bainahuma, dan dianjurkan mengumpulkan antara keduanya. Ini azan dan menjadi imam. Rusyatul muqim al-Islam wa tamyiz. Syaratnya orang yang qomat itu Islam dan tamyiz. Yustabu, ini sampai usia 7 tahun. Yustabu antaguna al-iqamah fi ghairi mawdhi'il adzan. Sunahnya qomat itu di selain tempatnya azan, bi sautin akhfadho, dengan suara yang lebih rendah dari azan wal iltifat,
dan sunnah menoleh pada hayya alah. Fa'in adzan, qomat pun sunnah menoleh. Fa'in adzan jama'atun wa yuqimu ratib, jika berazan pas kelompok jamaah kemudian iqamah muadzin yang ratib yang rutin, tamal awal, maka sempurnalah yang pertama. Summa ikut muradib, paling ada jamaah paling ikut muradib. Summa ilam yakun muradib bukan al awal. Summa al awal kita kodumi. Jadi jika berazan untuk satu jamaah maka yang beriqamat adalah muadzin yang rotib, yang rutin. Kemudian setelah itu muadzin yang awal, yang azan tadi, yang qomat. Summa yuqra'u, kemudian diundi in azanu ma'an, jika mereka berazan secara bersamaan. Wal iqamah yanzuru binazaril imam. Adapun iqamah itu menurut pandangannya imam. Imam bilang qomat ya qomat. Itu hadis. Al-muadzin amlaku bil azan, wal imam amlaku bil iqamah. Muadzin itu lebih memiliki menguasai azan, imam lebih menguasai iqamah. Wallahu a'lam. Babu sifat salat. Ya. Surah Al-Fatihah. Tadi habis itu sunanus sholat setelah itu. Umat langsung lah, 3:30.